Selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 202401010500. Pada kesempatan presentasi video kali ini, saya akan memaparkan kajian komprehensif mengenai dinamika, struktur, dan kebijakan perekonomian Indonesia. Analisis ini tidak hanya melihat kondisi fundamental makroekonomi kita di tahun 2006 saat ini, namun juga ditarik mundur melihat rekam jejak sejarah yang membentuknya, landasan ideologi Pancasila yang mendasarinya, hingga tantangan ketenagakerjaan dan arah kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral. Melalui video ini, saya akan membedah secara mendalam bagaimana roda ekonomi bangsa kita berputar dan kemana arah tujuannya di masa depan. Mari kita mulai ke pembahasan pertama. Sejarah dan transformasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada angka-angka statistik hari ini, kita juga harus memahami terlebih dahulu nih bab pertama dari kajian ini, yaitu sejarah dan transformasi ekonomi Indonesia. Jadi, sebuah bangsa yang besar tidak berdiri di ruang hampa. Struktur ekonomi kita saat ini adalah hasil kristalisasi dari berbagai eksperimen kebijakan. Ada dari konflik politik dan juga dari adaptasi zaman yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan. Kita juga akan melihat nih bagaimana Indonesia bertransformasi dari negara-negara agraris yang terpuruk pasca kolonial menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Kita juga sudah melewati beberapa era. Jadi era Orde Lama itu adalah tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Terus kalau Orde Baru itu dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan era berikutnya adalah era reformasi nih. Era reformasi itu dari tahun 1998 sampai saat ini nih teman-teman nih. Mari kita bedah nih tiga era transformatif utama dalam sejarah ekonomi kita. Pertama yang tadi saya sebutin adalah era Orde Lama, itu kan. Orde Lama itu dari tahun 1945 sampai dengan 1965 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Ini adalah fase penataan awal dan peletakan kedaulatan ekonomi. Kondisinya sangat tidak stabil karena gejolak politik, inflasi yang luar biasa tinggi, dan adanya blokade serta nasionalisasi perusahaan asing. Fokus utama saat itu adalah menolak neokolonialisme. Namun secara struktural ekonomi kita masih sangat rapuh. Terus kedua adalah terjadinya pergeseran ekstrim ke era Orde Baru. Orde Baru yang tadi saya sebutkan juga itu dari tahun 1966 sampai dengan 1998 itu di bawah era Presiden Soeharto. Strateginya berubah total banget tuh. Waktu itu menjadi orientasi pertumbuhan, stabilitas makro, dan keterbukaan terhadap modal asing melalui UU PMA 1967 melalui program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 dan menekan inflasi. Namun, sistem yang sangat terpusat ini menyisakan celah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kronis yang akhirnya runtuh akibat krisis finansial di Asia tahun 1998. Dan yang ketiga adalah era reformasi. Hingga saat ini, pasca 1998, kita memasuki era desentralisasi fiskal dan sistem ekonomi yang lebih terbuka serta demokratis. Fokusnya adalah pemulihan ekonomi, penguatan institusi hukum seperti KPK untuk memitigasi risiko korupsi, pembangunan infrastruktur secara masif di era modern, hingga transformasi menuju ekonomi digital yang kita rasakan hari ini. Sekarang, mari kita proyeksikan perhatian kita pada kondisi real saat ini melalui indikator
makroekonomi kunci Indonesia pada periode 2025 sampai dengan 2026, data ini menunjukkan potret ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pertama, pertumbuhan PDB kita berada di angka 5,11%. Angka ini tergolong solid dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara anggota G20. Motor penggeraknya masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan aktivitas hilirisasi komoditas. Kedua adalah dari sisi kebijakan fiskal. Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN di level yang sangat aman, yaitu di 2,29 dari PDB. Ini menunjukkan kedisiplinan fiskal yang baik berada di bawah ambang batas hukum sebesar 3%. Dan yang ketiga, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekankan ekspektasi inflasi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang kontraktif dengan menetapkan BI rate sebesar 5,75%. Dan yang keempat adalah performa pasar modal kita yang tercermin dari IHSG atau indeks harga saham gabungan. Kokoh berada di level psikologis di 7.100. Ini adalah indikator tingkat kepercayaan investor baik di domestik maupun asing terhadap prospek korporasi dan stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah tipe dan perbandingan sistem ekonomi. Setiap negara itu mengadopsi sistem ekonomi yang berbeda-beda nih, teman-teman, berdasarkan ideologi, sejarah, dan kondisi sosial politiknya. Pada umumnya adalah terdapat 4 sistem ekonomi utama yang diterapkan di berbagai negara. Tradisional, yang kedua adalah kapitalis, ada juga sosialis, dan juga ada campuran. Indonesia itu menganut sistem ekonomi yang campuran, teman-teman, yang berdasarkan Pancasila, menggabungkan mekanisme pasar dengan peran aktif pemerintah dalam sektor strategis. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, landasan filosofis dari seluruh kebijakan ekonomi kita itu juga diatur dalam sebuah sistem unik loh, teman-teman, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang secara yuridis tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia itu secara tegas tidak menganut kapitalisme murni yang liberal, tidak juga menganut sosialisme komando yang totaliter. Sistem kita tegak di atas asas kekerabatan dan gotong royong. Mari kita telaah 3 poin. Oke teman-teman, mari kita coba telaah ya. Apa namanya? 3 poin utamanya, yaitu ayat 1 menyatakan ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya, produksi dilakukan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Ayat 2 dan 3 juga menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Kata dikuasai di sini bukan berarti memonopoli ya teman-teman ya. Ini mutlak yang mematikan sektor swasta, melainkan fungsi kontrol regulasi agar pemanfaatannya itu dialokasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan segelintir oligarki, teman-teman. Secara metodologi ilmiah, bagaimana kita mengukur tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut? Kita menggunakan rumus laju pertumbuhan produk domestik bruto atau GDP growth rate. Dapat kita lihat pada formula ini di sini. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi adalah selisih antara PDB periode berjalan atau GDP dikurangi dengan periode sebelumnya atau GDP, kemudian dibagi kembali dengan PDB periode sebelumnya lalu dikalikan 100%. Melalui perhitungan ini, pemerintah dan analis ekonomi dapat mengevaluasi apakah kebijakan stimulus yang digelontorkan efektif meningkatkan output barang dan jasa dalam negeri atau justru terjadi perlambatan produksi atau retraksi yang perlu diwaspadai agar tidak masuk ke jurang resesi. Terus selanjutnya
Untuk memastikan rumus pertumbuhan di slide sebelumnya menghasilkan angka yang positif dan tinggi, Indonesia menerapkan 4 pilar, teman-teman. 4 pilar strategi pertumbuhan nasional. Pilar pertama adalah konsumsi. Ini adalah jangkar ekonomi kita, lebih dari 50% PDB. Indonesia didorong oleh konsumsi domestik. Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat melalui kestabilan harga pangan dan bantuan sosial yang tepat sasaran adalah harga mati bagi pemerintah. Pilar kedua adalah ekspor, teman-teman. Kita sedang bergeser dari sekedar mengekspor bahan mentah atau raw materialis menjadi ekspor barang setengah jadi atau bahan baku, teman-teman. Barang jadi melalui kebijakan hilirisasi seperti pelarangan ekspor biji nikel yang viral banget tuh waktu itu Pak Jokowi kasih pidatonya, dan tembaga, guna menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Terus pilar ketiga adalah substitusi impor. Kita harus mengurangi ketergantungan pada barang modal dan bahan baku, teman-teman. Bahan baku impor khususnya ya. Penguatan industri manufaktur dalam negeri atau lokalisasi juga dipacu agar Indonesia mandiri secara rantai pasok ya, atau apa namanya ya, lupa lagi saya namanya. Terus lanjut aja deh ke pilar 4 ya. Pilar 4 itu pilar keempat adalah ini, teman-teman, investasi asing direct atau PMA ya, perusahaan asing ya, perusahaan milik asingnya maupun domestik PMDN sangat diperlukan untuk menutup funding gap pembangunan, teman-teman. Namun investasi yang masuk harus disertai dengan syarat knowledge transfer atau transfer teknologi agar tenaga kerja lokal kita naik kelas, teman-teman. Selanjutnya, mari kita bedah faktor produksi terpenting nih, teman-teman, yaitu manusia. Dalam slide dinamika tenaga kerja, saat ini Indonesia sedang menikmati jendela peluang yang disebut bonus demografi nih, teman-teman, di mana jumlah penduduk usia produktif itu 15 sampai 64 tahun jauh lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Ini adalah potensi mesin pertumbuhan yang luar biasa pesat. Namun bonus demografi ini bak pisau bermata dua, teman-teman. Jika gagal dikelola, ia akan menjadi bencana demografi, dan menjadi tantangan besar yang kita hadapi saat ini adalah fenomena mismatch struktural. Lembaga pendidikan kita banyak meluluskan tenaga kerja, namun keterampilan atau skill yang mereka miliki seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan industri modern, terutama industri berbasis teknologi 4.0, teman-teman, otomatisasi dan digitalisasi. Akibatnya angka pengangguran terdidik justru meningkat nih, teman-teman. Pengangguran malah meningkat, teman-teman. Pengangguran struktural yang tidak teratasi membawa efek domino yang sangat destruktif bagi negara, yang saya bagi ke dalam 4 dimensi. Yang pertama adalah dampak ekonomi, secara langsung menurunkan tingkat pendapatan per kapita nasional dan memperlebar jurang Gini rasio atau kesenjangan sosial. Dampak yang kedua adalah dampak fiskal. Dampak fiskal itu ketika banyak masyarakat tidak bekerja, otomatis basis wajib pajak menurun, teman-teman. Hal ini berakibat pada anjloknya penerimaan pajak negara, sehingga ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik menjadi terbatas. Selanjutnya adalah dampak sosial. Dampak sosial adalah tekanan ekonomi akibat ketiadaan pekerjaan berkolerasi positif terhadap peningkatan angka kriminalitas, kerawanan sosial, dan potensi gesekan politik. Yang terakhir adalah dampak produktivitas, teman-teman. Ini adalah pemborosan sumber daya atau waste of human resource. Potensi kecerdasan dan tenaga dari jutaan anak bangsa terbuang sia-sia nih, teman-teman nih. Karena kenapa? Karena tanpa memberikan kontribusi nyata kepada PDB negara. Mari kita beralih nih ke sektor penopang kehidupan mendasar, yaitu ketahanan pangan dan sektor pertanian. Sejak era tradisional, era program Bimas pada Orde Baru, hingga target swasembada pertanian melalui menjadi sektor penyelamat dan penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah perdesaan. Di tahun 2006 aja nih, tantangan pertanian semakin kompleks akibat perubahan iklim ekstrim dan penyusutan lahan produktif. Oleh karena itu, teman-teman nih, arah kebijakan kita saat ini adalah modernisasi agrikultur melalui program digital farming,
atau agrikultur dan optimalisasi kawasan food estate nih. Kita harus memastikan perut 280 juta rakyat Indonesia terpenuhi secara mandiri tanpa bergantung pada impor pangan dan negara lain. Sejarah kebijakan pertanian Indonesia nih teman-teman. Kebijakan pertanian Indonesia telah mengalami evolusi panjang. Dari era kerajaan hingga modern, setiap periode membawa pendekatan berbeda nih dalam mengelola sektor agraris yang vital bagi ketahanan pangan nasional. Perjalanan ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang terus berubah sepanjang sejarah bangsa. Yang pertama adalah sistem irigasi kuno, terus selanjutnya adalah kultur Telstel Belanda, terus pendudukan Jepang dan Bimas dan swasembada, teman-teman. Untuk merancang kebijakan industri yang tepat sasaran, kita harus memahami pemetaan sektor manufaktur. Mengacu pada klasifikasi dari ekonom Julian Luton, struktur industri di Indonesia dibagi berdasarkan kuantitas penyerapan tenaga kerjanya. Sesuai tabel di slide, industri besar mempekerjakan lebih dari 100 orang, biasanya padat modal, berteknologi tinggi, dan berorientasi ekspor. Industri menengah menyerap 20 hingga 99 tenaga kerja, sudah menerapkan mekanisme namun manajemennya masih berkembang. Terus kalau industri kecil itu dengan 5 sampai 19 pekerja, bergantung pada keahlian khusus dan modal lokal. Kerajinan rumah tangga berskala mikro dengan 1 hingga 4 pekerja berbasis keluarga dan komunitas. Klasifikasi ini krusial bagi pemerintah agar pemberian insentif fiskal, subsidi atau pelatihan kerja tidak salah sasaran. Di slide ini mengulang dari slide sebelumnya adalah klasifikasi industri. Jadi tadi yang saya sebutkan juga klasifikasi industri itu terbagi menjadi tempat ya teman-teman ya. Jadi ada industri besar yang tadi skalanya itu lebih dari 100 orang, sedang industri menengah itu dari 99 orang sampai 18 orang, industri kecil itu ya dari 18 orang sampai sekitar di 10 orang, sedangkan yang kerajinan rumah tangga itu sampai 1 sampai 5 orang ya. Biasanya tuh dia yang tadi ya keluarga atau di komunitas-komunitas wilayah gitu biasanya teman-teman ya. Terus di slide selanjutnya adalah ukuran kinerja perusahaan industri ini teman-teman. Ada 4 metrik digunakan untuk mengevaluasi performa industri. Yang pertama adalah profitabilitas, mengukur rasio laba terhadap aset atau modal. Volume penjualan menunjukkan penetrasi pasar. Selanjutnya adalah stabilitas harga, mencerminkan kondisi pasar yang sehat. Dan efisiensi produksi, menilai kemampuan menghasilkan output maksimal dengan biaya input minimal. Ini ada 4 ya teman-teman, ada 4 elemen ya: profitabilitas, volume penjualan, stabilitas harga, dan efisiensi produk. Oke, selanjutnya terakhir, bagaimana stabilitas makroekonomi dijaga dari fluktuasi inflasi dan nilai tukar. Disinilah peran vital Bank Indonesia melalui instrumen kebijakan moneter. Ada 4 senjata utama yang digunakan BI adalah yang pertama adalah giro wajib minimum atau GWM, mengatur jumlah likuiditas tunai yang wajib disimpan oleh bank umum di BI untuk mengontrol kapasitas penyaluran kredit, suku bunga. Terus yang selanjutnya adalah suku bunga diskonto, menurunkan atau menaikkan biaya pinjaman, menaikkan biaya pinjaman, dari menaikkan biaya pinjaman bank umum guna mengatur peredaran ya, apa sih namanya, peredaran uang ya, mengguna mengatur peredaran uang. Selanjutnya adalah operasi pasar terbuka atau melakukan jual beli surat berharga negara SBN untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar uang. Selanjutnya adalah kredit selektif teman-teman. Kredit selektif itu maksudnya adalah mengetatkan atau melonggarkan syarat kredit agar aliran dana mengalir ke sektor produktif bukan konsumtif yang memicu inflasi, teman-teman. Yang tadi di slide sebelumnya saya sebutin teman-teman, kebijakan suku bunga diskonto dan GWM. Suku bunga diskonto adalah tingkat bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia
untuk pinjaman antar bank. Jadi ketika BI menaikkan suku bunga diskonto, biaya dipinjamkan meningkat sehingga mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Terus selanjutnya adalah giro wajib minimum atau GWM, teman-teman. Adalah persentase simpanan minimum yang harus disimpan bank di Bank Indonesia. Instrumen ini mengontrol likuiditas perbankan dan mempengaruhi kemampuan bank menyalurkan dana di sektor real, teman-teman. Ini adalah operasi pasar terbuka dan pengendalian kredit selektif. Operasi pasar terbuka atau OPT adalah instrumen Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas melalui jual beli surat berharga Indonesia atau SBI. Penjualan SBI menyerap kelebihan uang beredar, teman-teman. Sedangkan pembelian itu menambahkan likuiditas pasar. Pengendalian kredit selektif juga bertujuan mengarahkan kredit ke sektor produktif dan persyaratan ketat. Kebijakan ini mencegah kredit berlebihan yang beresiko menjadi non-performing loan (NPL). Itu membuat stabilitas sistem keuangan, teman-teman. Teman-teman, sebagai kesimpulan akhir, kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2006 ini adalah buah manis dari konsistensi transformasi sejarah dan ketegasan bauran kebijakan fiskal maupun moneter. Jalan menuju Indonesia masih penuh tantangan struktural, namun dengan sinergi yang kuat kita optimis tak pudar teman-teman. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Maulana. Terima kasih atas perhatian dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buang buruknya, ambil baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.